Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين ولكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين خصوصا نبي محمد حدار على الشيخ بكر من سالم من كافة الأولياء والصالحين وكان حالة الأرواح ومن مشارق الأرض ومن عمر هذا المسجد وحضر في المجلس السابق لاحقا وساعد في ناتها في عمارتها دمعة وغش المغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله يسألنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. Ibu, jangan ramai sendiri, Bu. Ditegur, yang ramai sendiri ditegur. Yang ramai sendiri ditegur, Bu. Datang dari rumah kalau untuk ngomong percuma, Bu. Datang di rumah untuk dengarkan, bukan untuk ngomong. Udah? Bersabda Rasulullah SAW, tuba beruntung liman tala umruhu, bagi orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus amal perbuatannya. Hadits hasan diriwayatkan oleh Tabrani. Beruntung orang kalau umurnya panjang dan juga bagus amalnya. Semakin panjang umur, semakin banyak pahalanya. Ini orang yang beruntung. Ada lagi menyatakan tuba itu adalah pohon ada di surga. Akan diberikan kepada orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Artinya orang itu adalah min ahlil jannah, termasuk golongan orang yang masuk surga Allah Subhanahu. Karena itu umur ini jangan disia-siakan. Allah kasih hidup umur di atas dunia ini sebagai modal. Modal untuk kita bisa mendapatkan pahala ada di akhirat. Kalau sampai dikasih modal 50 juta, maka orang yang pandai, yang beruntung, modal 50 juta dibuat kerja, hasilnya semakin banyak, semakin hebat. Setiap hari tambah maju pekerjaannya. Hebat. Setiap hari tambah gendut rekeningnya. Hebat. Itu urusan duniawi. Modal kamu untuk akhirat kamu, umurnya kamu, setiap hari tambah meningkat ibadahnya. Hebat.
Setiap hari tambah bagus amal perbuatannya. Itulah orang yang hebat. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Siapa orang yang ia hari hidup di dalamnya, siapa orang yang ia di hari itu khairan min amsih, lebih baik daripada kemarinnya. Setiap hari ada peningkatan amal, itulah orang yang dinamakan rabbih, orang beruntung. Waman kana yamsih fahuwa mabun, dikasih modal 50 juta, enggak dikerja-kerjakan, pancet terus. Tetap terus 50 juta, ya besok 50 juta, besok lusa tetap 50 juta. Kenapa? Enggak bisa kerja. Enggak bisa maka orang itu adalah al-gablaku wal-bongolu. Begitu juga dia punya umur enggak tambah meningkat-tingkat, tetap amalnya. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Siapa orang yang harinya ia hidup di dalamnya sama seperti kemarin. Belum tambah umur kan seharusnya tambah semangat ibadahnya. Ini enggak. Biasa-biasa aja. Fahuwa maghbun, ini orang al-gablaku. Orang bodoh. Orang tertipu. Orang enggak ngerti. Wa man kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un. Ada orang dikasih modal 50 juta. Bukan dikerjakan, malah diambur-amburkan. Dia gunakan untuk rekreasi. Dia gunakan untuk main judi. Dia gunakan, waduh, ini orang terkutuk nih. Ini orang udah keterlaluan, dikasih modal dibuat yang tidak benar. Begitu juga dikasih 50 tahun, dikasih 60 tahun, digunakan lupa, malah digunakan maksiat kepada Allah. Fahuwa mal'un, orang ini adalah mendapatkan laknat Allah subhanahu. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu. Karena itu, innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu dalam hidupan dunia ini umur kamu. Makmurkan umur ini dengan perbuatan yang elok dan perbuatan yang mulia. Disinilah Nabi SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang-orang yang baik di antara kamu. Nih, orang manusia nih yang baik di antara kamu adalah orang yang banyak umurnya, banyak amalnya. Panjang umurnya, banyak amalnya. Begitu. Itu orang yang hebat. Karena itu kalau ada orang tua yang soleh, mulai kecil soleh, itu hargai itu. Itu termasuk khiyarukum, orang-orang yang baik di antara umat Muhammad. Tuwek rambutnya putih kabeh, hatam sekak bendino ping 7. Ini adalah orang yang enggak menghargai kehidupan di atas dunia. Bukan untuk itu hidup di dunia. Seorang datang kepada Nabi. Tanya ini orang, ayyun nasi khair. Manusia yang mana ya Rasul yang baik? Manusia yang terbaik itu yang mana ya Rasul? Manusia yang hebat itu yang mana ya Rasul? Oh, yang juara angkat besi. Bukan. Oh, yang juara lari. Bukan.
Nabi menyatakan, tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu. Beruntung ya kalau orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Berarti tekanannya di ucapan Nabi itu adalah amal, dan amal. Ayul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasul untuk kita lakukan di umur kita di atas dunia? Maka Nabi menyatakan, antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah. Amalan yang paling afdal, kamu sampai mati lisan kamu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Lisannya selalu basah karena berzikir kepada Allah, bukan karena nyedot rokok. Zikiro mancal ambil rokokan. Iso gak? Masya Allah. Hah? Alhasil, saudara, jangan kita meninggalkan atau tidak menghargai umur kita. Masa tidak sadar? Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Tidak kerasa. Ya Allah, biyen cilik gini, saiki duwe anak cilik. Saiki duwe putu cilik. Meningkat umur pangkatnya manusia. Asalnya jadi anak, mari ngono duwe anak jadi bapak, sebentar lagi punya cucu jadi datuk atau mbah, mari mbah. Kalau sudah jadi mbah, last one itu namanya. Ya, sebentar lagi game sudah. Nah, karena itu ayo sebelum game kita gunakan sisa umur kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kenapa ini ya? Penting untuk kita supaya ingat selalu. Kata Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim, manfaatkan. Manfaatkan 5 sebelum 5. Kenapa? Kalau sudah kedatangan 5 yang terakhir, nggak iso kau manfaatkan. Sebelum kedatangan 5, maka 5 hal ini betul-betul gunakan untuk meraih keuntungan. Pertama, syababaka qabla haramik. Masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Kalau muda itu orang kuat. Jalan panjang lama kuat. Kalau udah tua nggak kuat. 10 langkah menggos-menggos. Kaki berdiri. Kaki berdiri kuat. Tapi kalau sudah tua nggak kuat. Macam-macam. Asam urat, kolesterol, syaraf kaki, pengapuran, macam-macam dah. Mata kuat baca, tapi kalau sudah tua katarak. Kemudian bacanya sulit. Aku lek mau 5 menit ngeluh dasku. Tua, lesin nom. Enggak kelihatan, kuat masih baca. Apalan kuat. Kalau sudah tua, enggak kuat aku, ngeluh aku. Dikit-dikit pusing saya, enggak mampu saya. Hah? Karena itu sebelum masa tua, masa muda maksimalkan ibadah. Masa muda nyanyi, tuwek kepingin ngaji. Pingin ngaji saya tapi tidak ketok motoku kasep. Itu namanya tuwek tuas. Artinya tua tapi tidak bernilai.
Manfaatkan masa muda kamu sebelum kedatangan masa tua. Yang kedua, wasihhataka qabla sagamik, masa sehat kamu sebelum waktu sakit. Kalau sehat tegas, belajar tegas, sakit nggak mampu. Loh, orang itu akan sakit bukan karena penyakit, Pak. Kalau sudah 40 tahun ke atas, sakitnya itu bukan karena penyakit. Tapi sakit itu adalah peringatan. Ibarat lampu hijau, silakan jalan, kuning, hati-hati. Merah, berhenti. Begitu juga dalam umur kita. Hijau masih muda, nggak terasa apa-apa. Kaudanan, kuat. Kepanasan, kuat. Jalan di atas aspal, kuat. Kuat. Tapi kalau sudah 40 tahun, kaudanan, masuk angin. Kepanasan, meriang. Kanginan, seba wetenge, waduh macam-macam dah. Itu semuanya sebetulnya lampu kuning. Setelah lampu hijau, mari ngono. Lampu merah alias dut. Mati. Kemudian berikutnya wagina kagabla fakrik, pumpung masih mampu sebelum melarat. Kenapa? Semua itu jadi calon di atas dunia ini. Yang hidup berarti calon mati, yang muda berarti calon tua, yang punya duit calon melarat. Nggak mungkin kaya terus, nggak mungkin. Sebelum kamu tadi itu melarat, maka hendaknya kamu tadi itu manfaatkan kekayaan kamu untuk jadi amal soleh. Jadikan amal soleh. Duitnya kamu buat amal soleh, tanahnya kamu buat amal soleh, semuanya jadikan amal soleh. Itu yang berharga. Itu yang bernilai. Yang berikutnya, wa faraghaka qabla syulik, waktu luang kamu, waktu kosong kamu sebelum waktu sibuk kamu nih, yang muda-muda nih, yang santri-santri belum punya anak, belum punya anak, belajar yang giat. Belum punya keluarga, tanggung jawab, belajar yang giat. Kalau kamu sudah punya anak 8, tuntutannya harus beli susu, harus kasih belanja setiap bulannya, harus ada bayar listrik, harus bayar air. Sibuk, nggak mungkin. Kenapa? Anaknya sampean tidak bisa puasa. Anaknya sampean ini masih kecil. Karena itu, semenjak kamu belum sibuk, belum jadi bapak, belum jadi mbak, belum jadi suami yang harus bertanggung jawab, belum jadi itu semuanya, manfaatkan waktu kosong kamu maksimal untuk persiapan. Kalau sibuk, wow, sudah hafal Quran, sudah hafal Zubat, sudah hafal Alfiyah, sudah hafal fikih, sudah ngerti, sudah itu, wah, hebat. Manfaatkan. Kenapa? Beberapa tahun lagi udah nggak jadi gini, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Datang di rumah kalau sekarang minta makan, tapi kalau masa depan datang ke rumah belanja untuk makan keluarga, kamu yang ditagih. Kalau sekarang tinggal cetek listrik, untuk yang akan datang dikasih bon listrik kamu, tagihan listrik, apalagi udah naik semuanya. Listriknya naik, kemudian bensinnya naik, sak Lombok naik. Luar biasa Indonesia, meningkat ekonominya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Maju Indonesia ini, maju kenaikan semuanya, luar biasa. Tapi rakyatnya semakin menderita. Yaitulah
Itulah ya keadaan di negeri kita ini. Mau disamakan, di luar negeri juga naik. Di luar negeri jadi juga naik. Karena itu jangan jadi DPR di Indonesia, DPR luar negeri ya kon. Jangan memimpin di Indonesia, mimpinan di luar negeri. Lalu rakyatnya seperti begini. Nah, karena itu nggak benar, ya. Nggak benar. Nah, sehingga kita ini rakyat ini kebingungan, tergencet setiap saatnya. Asal mereka utang untuk negeri ini, bentar lagi bayar utangnya, rakyatnya disuruh bayari lah. Karena itu bingung kita. Ya, bingung. Ini ya apa? Ngatur negeri yang kaya ini kok tambah melarat. Kok ngatur negeri yang kaya ini kok rakyatnya semakin menderita. Gimana ini caranya? Kesehatan biaya gratis misalnya. Tapi yang sehat disuruh sakit, stres semuanya. Kenapa? Mikiri listrikin lendak mati. Ya loro kabeh. Karena itu sebenarnya kesehatan bayar nggak ada masalah asal ekonominya bagus, rakyatnya mampu. Nggak paham nih apa jadinya negeri ini, nggak paham. Tapi yang jelas ini ujian bagi kita ya, ujian bagi kita. Karena itu jangan kamu tadi itu memilih wakil pemimpin yang bagi duit 50.000, nanti akhirnya duitnya kamu 5 juta dirampas sama dia. Cari yang jujur, cari yang aman begitu, sehingga mereka yang jadi adalah memperhatikan nasib kamu, cinta dengan kamu, pro rakyat kecil, pro orang melarat, bukan pro konglomerat. Baik. Wahayataka qabla mautik, yang terakhir, ambil kesempatan, ambil keuntungan di masa hidup kamu sebelum masa mati kamu. Kamu sholat masa hidup bisa. Kamu pergi ke masjid masih hidup bisa. Tapi kalau sudah mati, bergerak 1 senti nggak boleh. Kamu hatam Quran masih hidup bisa. Kamu banyak berzikir masih hidup bisa. Tapi kalau sudah mati 1 huruf kamu nggak boleh. Sebelum terjadi itu semuanya, gunakan masa hidup untuk banyak beramal soleh. Apa sih amal ini untuk siapa sih amal ini? Emangnya amal ini untuk Allah. Allah itu perlu dengan amalnya kamu. Allah itu adalah menunggu bantuan kamu. Nggak ada. Kamu sholat ini bukan sholat itu dibutuhkan sama Tuhan. Kamu berzikir itu bukan keperluan Tuhan. Kamu beramal adalah untuk kamu tadi itu diri kamu sendiri. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Aku maksiat kepada Allah. Kenapa? Biar merugikan Tuhan. Ada apa? Maksiat itu merugikan diri kamu sendiri. Amal soleh itu menguntungkan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Contoh. Ada racun, ada vitamin, ada sate, ada baygon. Orang yang makan sate, yang ngerasakan nikmatnya siapa? Yang makan itu sendiri. Yang minum baygon, yang minum racun, yang sakit siapa? Yang minum itu sendiri. Masa yang nyediakan tadi itu, yang nyediakan baygon rugi? Ya, rugi saya ngasih baygon sama orang ini misalnya. Kamu sendiri yang rugi. Kenapa kamu pilih baygon atau racun? Kan gitu. Nah, begitu juga Allah perintahkan amal soleh, Allah larang untuk berbuat amal jahat. Milih yang jahat, yang rugi siapa? Bukan Allah, kamu sendiri. Yang mau beramal soleh siapa yang untung? Ya kamu sendiri. Man amila salihan
falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Nah, aja digawe tolenan, rugi nanti. Kata Imam Syafi'i apa? Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hidupnya sesaat kok. Dunia ini hidupnya sesaat. Karena itu gunakan sesaat itu untuk perbuatan taat. Aja kayak maksiat, rugi. Jangan dibuat maksiat, rugi. Masya Allah. Nabi Nuh itu umurnya panjang ya. Nabi Nuh umurnya panjang. Ditanya, selama umur segitu, apa yang kamu rasakan, wahai Nuh? Ngerasa tubuh enggak? Kata Nabi Nuh, seperti orang masuk dari satu pintu, enggak terasa keluar dari pintu yang lainnya. Enggak terasa keluar dari pintu yang lainnya. Moro-moro metu loh. Wis metu saya. Begitu nanti kehidupan dunia ini. Loh, wis mati. Moro-moro begitu nanti, Pak. La ilaha illallah. Ya, enggak terasa. Saya ini kadang-kadang bingung. Lah yo, saya pernah kesandung ngono dek gini. Kapan itu ya? 40 tahun yang lalu. Lu, cepet deh. 40 tahun ndak kerosong. Ndak terasa. Masya Allah. Seiling kapan dikarak waktu rabi. Saiki kating rabekno anak pisan. Ya apa sih dunia ini? Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni semuanya ya. Kesalahan kita mudah-mudahan diampuni. Karena itu jangan dibuat main-main. Rugi kalau kita main-main di atas dunia. Ini dunia bukan untuk kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian di dunia. Wal hayata, menciptakan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Bedanya hidup dunia dan akhirat, kalau hidup dunia berakhir dengan al-maut, kematian, hidup di akhirat kehidupan yang tidak ada akhirnya. Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Kematian hanya di dunia, karena di akhirat nggak ada mati lagi. Kehidupan bisa di dunia yang berakhir dengan mati, bisa di akhirat terus tidak mati. Untuk apa Allah menciptakan hidup di dunia ini kok berakhir dengan mati? Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah menguji, menilai. Ayyukum, siapa yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu. Bukan yang paling banyak amalnya loh ya. Kalau yang dihitung sama Allah, aktsarukum amala, bukan ahsanukum amala, yang paling banyak amalnya, kasihan yang sakit dong. Yang sehat bisa banyak amalnya, yang sakit nggak mampu. Kalau yang dinilai oleh Allah itu yang paling banyak amalnya, yang untung adalah yang kaya, kasihan yang melarat dong. Yang kaya, dia banyak amalnya. Yang melarat, dia dikit amalnya. Kasihan. Kalau yang dihitung oleh Allah yang paling banyak amalnya, kasihan rakyat jelata dong. Pejabat yang paling beruntung. Yang kuat yang beruntung. Yang lemah kasihan dia. Karena itu Allah menyatakan yang dinilai adalah bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus. Ahsanukum amala. Artinya, untuk menjadi paling bagus nih, semua orang bisa. Untuk menjadi paling bagus nih, semua orang bisa. Orang melarat bisa paling bagus amalnya. Kenapa? Allah, dia paling sabar kalau diuji sama Allah. Ahsanukum amala nih. Orang yang sakit bisa menjadi yang paling bagus amalnya. Kenapa? Tidak pernah mengadu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling melarat bisa menjadi yang paling bagus amalnya.
Kenapa? Istiqomahnya tinggi. Walaupun juga dia istiqomah makan tempe, tapi Qur'annya juga istiqomah. Lah, ini paling bagus amal. Nah, karena itu, jangan kita menjadi orang diciptakan hidup di dunia, bukan menjadi paling bagus amalnya, aswa'ukum, paling jelek amalnya. Masya Allah, istiqomah mabuk bendino. Masya Allah, istiqomah nyanyi bendino. Na'udzubillah min dzalik pun. Kalau sudah orang itu amal dalam kehidupannya, nanti matinya itu sesuai dengan kebiasaan amalnya. Ya Allah. Yang biasa sholat, mati pas sholat. Allah. Yang biasa baca Quran, matinya baca Quran. Yang biasa dakwah, matinya dakwah. Yang biasa zikir, matinya zikir. Subhanallah. Sesuai dengan kebiasaan. Karena itu biasakan yang bagus. Biasa iktikaf di masjid, mati ada di Biasa iktikaf di pos kamling, mati di pos kamling. Biasa baca Quran, mati baca Quran. Biasa main sekak, mati pas main sekak. Biasa ngaji, mati pas ngaji. Biasa nyanyi, mati pas nyanyi. Kata mati, lirikan matamu, menarik hati, ketarik ruhi wis, mati. Masya Allah, semakin melirik tak culek matamu. Masya Allah. Karena itu jangan dibuat main-main. Lah, kalau sudah mati, Masya Allah, yub'atsu ala ma mata alaih. Nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai kematiannya. Mati sujud, bangun dari kuburannya pas sujud di hadapan Allah Subhanahu. Mati dalam keadaan berzikir, bangun dari kuburannya nanti dari kiamat dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan iktikaf di masjid, bangun dia iktikaf menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati pas minum khamr, bangkit dari kuburnya dalam keadaan mabuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati pas zina, bangkit dari kuburnya dalam keadaan dia tadi itu, na'udzubillah, kemaluannya bau busuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan dibuat main-main. Itu semuanya melambangkan bagaimana nilai kamu nanti di hari kiamat, saudara. Hidup kita di dunia ini melambangkan kita ini bagaimana keadaannya di hari kiamat. Lurus, kehidupannya lurus, patuh sama Allah, berarti lurus terus di hari kiamat menuju surga Allah. Hisabnya terus mudah sampai meniti jembatan sirat cepat. Tapi kalau sudah zigzag hidupnya di atas dunia, sana iya, sini iya, bingung dari kiamat, mau kumpul sama orang soleh, bukan termasuk orang soleh, mau kumpul sama orang-orang yang tidak soleh, sering bergabung dengan dia, akhirnya dia tidak diakui di sana dan tidak masuk ada di sini. Bingung nanti dari kiamat. Karena nggak ada pilihan nanti dari kiamat. Ketika manusia kumpul semua jadi mahsyar, maka Allah menyatakan, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang jahat, kamu harus berpisah daripada orang-orang beriman. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah membuat ikatan janji kepada kamu, jangan patuh dengan setan, ojo nurut ambek setan. Dengan sendirinya nanti pisah. Dengan sendirinya. Golongan orang beriman, golongan orang kafir. Golongan orang yang soleh, golongan orang yang
Yang jahat dengan sendirinya nanti. Lah jangan nanti kita akhirnya termasuk golongan itu. Masya Allah. Kadang-kadang kita bentuk diri kita bukan termasuk orang soleh. Sak kabeh. Rambute koyok wong kafir. Kulite tatuan koyok wong kafir. Kupingi anting-antingan koyok wong kafir. Irungi dipatik koyok wong kafir. Cangkeme nyanyi tok koyok wong kafir. Minum khamr nyedot ganja seperti orang kafir. Perutnya makan haram seperti orang kafir. Kemaluannya berzina seperti orang kafir. Kakinya joget seperti orang kafir. Ini apa ini bentukannya? Membentuk diri seperti orang kafir. Sak pakaiannya seperti orang kafir. Masya Allah. Hati-hati, hati-hati. Nanti akhirnya jadi tidak diakui nanti imannya oleh Allah. Wes, kumpul lagi loh. Kumpul lah ambil penyanyi kan. Kumpul lah ambil bintang film kan. Kumpul lah sama itu. Pemain-pemain sepak bola yang kamu senangi. Kumpul. Jangan kumpul sama Nabi. Jangan kumpul dengan orang wali songo. Jangan kumpul dengan... Waduh. Ya apa keadaannya demikian. Karena itu jangan buat main-main. Umur yang singkat ini... Ad-dunya sa'a faj'ala ta'ah. Gunakan untuk taat kepada Allah. Gunakan untuk taat kepada Allah. Hati-hati ya. Nah, karena itu ayo kita sadari. Jangan mau kita dikibuli sama setan. Wah ini lagi asik. Ini menghibur. Ini. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya itu adalah bohongan daripada setan. Yang memang sengaja untuk mengajak kita maksiat. Mengajak kita lupa. Kenapa? Biar nggak icen di neraka. Ono barengi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Memang setan itu ngajak-ngajaknya dengan satu tujuan supaya sampean ngoncoi setan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang sadar ya. Umur kita digunakan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan yang maksiat tobat. Mudah-mudahan yang malas giat. Mudah-mudahan yang jauh dekat. Mudah-mudahan yang sakit sehat. Mudah-mudahan insyaallah setelah bubar majlis ini semangat ibadah akan tinggi daripada diri kita. Allah kasih kekuatan kita meningkatkan takwa. Allah kasih kekuatan kita meninggalkan dosa. Dan mudah-mudahan insyaallah setelah panjang umur, sehat walafiat, semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Yang meninggal dunia kita doakan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah. Semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Kuburannya dijadikan surga oleh Allah. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Sehat walafiat zahir maupun batinnya. Yang sehat mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala penyakit dunia sampai zahir dan batinnya. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Seluruh kesulitannya dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat. Bayinya juga selamat. Anak yang akan lahir dan seluruh anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh. Manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian mudah-mudahan insyaallah lulus. Ilmunya jadikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakuni salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana sana sallallahu alaihi wasallam. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان.
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يقضى عليك من اتبعت لك الحمد على ما قضيت. استغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا. والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله في البدء على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.